Li anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji milik Allah yang Maha Suci. Arul pas di bumi itu kan? Puja hanya untuk Allah yang Maha Kuasa. Syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita sekalian. Atas izinnya lah sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dalam acara kajian fikih ibadah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz M. Siddiq dengan tema Kaifiat Salat sesuai Sunnah Rasulullah SAW bagian kedua. Salat serta salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabat, tabi'in, kaum muslimin wal muslimat dari awal sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ustadz M. Siddiq yang telah hadir dan meluangkan waktu untuk berbagi ilmu kepada kami, dan juga kami sampaikan terima kasih kepada hadirin yang senantiasa semangat untuk berthalabul ilmi dan senantiasa mengikuti kegiatan kajian ini. Semoga gerak langkah Bapak Ibu sekalian dicatat sebagai amal soleh yang mendapat pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin rahimakumullah, sebelum kajian ini kita mulai, marilah kita sejenak untuk doakan untuk saudara-saudara kita yang pada hari ini tidak bisa mengikuti kajian malam ini. Mudah-mudahan saudara kita yang sedang menderita sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga saudara-saudara kita yang sedang mempunyai keperluan lain, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga tercapai apa yang diinginkannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Baiklah, untuk mempercepat jalannya acara ini, marilah kita bersama-sama untuk menyimak paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz M. Siddiq. Untuk itu kepada Bapak Ustadz M. Siddiq dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Al-ayah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Fa in saluhat qad aflaha wa anjah, wa in fasadat qad khoba wa khosara. Fa in taqasa min faridatihi syai'un qala rabbu azza wa jalla unduru hal li ibadi min tatawu'in fayukammal biha man taqasa minal faridah summa yakunu sa'iru amalihi ala hada. Al-hadis rawahu Tirmidzi. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Pada malam hari ini, alhamdulillah, dengan nikmat kudroh dan irodah darinya, alhamdulillah kita bisa kembali bertemu di acara ini. Yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan sekarang ini senantiasa ada dalam limpahan maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak lupa salawat dan salam kita limpah curahkan kepada panutan kita semua, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan uswah dan qudwah darinya, alhamdulillah kita selaku umatnya diberikan ilmu dan diberikan cahaya untuk bisa kita menjadi umatnya yang terbaik, untuk bisa menjadi umatnya yang mudah-mudahan nanti di akhirat mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita senantiasa mengikuti berbagai perintahnya, berbagai sunnahnya. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali dan masih dalam kajian fikih ibadah. Dan insya Allah sekarang kita masih membahas tentang kaifiyah sholat kaifiyah sholat sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi kembali bahwa yang namanya ibadah oleh para jumhur ulama sudah disepakati. Yang namanya ibadah itu ada dua. Ada ibadah mahdo, ada ibadah ghair mahdo. Ada ibadah yang mahdo, maksud mahdo adalah ibadah yang murni. Artinya, kalau yang namanya ibadah mahdo, cuklak dan cuknisnya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dalam artian, yang namanya ibadah mahdoh, ibadah yang langsung hubungannya dengan Allah, segala sesuatunya itu sudah ada ketentuan. Sehingga dalam hal ini tidak bisa ibadah tersebut tercampuri oleh akal, pikiran, tercampuri oleh perasaan, tercampuri oleh kebiasaan atau adat istiadat. Artinya ibadah mahdoh betul-betul murni, segala sesuatunya harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Di antaranya seperti sholat yang sedang dan masih kita bahas sampai saat ini. Jadi kalau dalam urusan sholat, ya kita tinggal rujuk ilallah wa Rasul. Tinggal kembalikan keterangannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau ada, laksanakan. Kalau tidak ada, ya kita tidak usah melaksanakan. Artinya, seperti yang sudah saya sampaikan, untuk ibadah mahdo ini ada kaidah yang disepakati oleh para ulama, para fuqaha. Bahwa al-aslu fil ibadah al-butlan illa ma yakum ad-dalilu ala amrihi. Asal dalam ibadah itu hukumnya terlarang kecuali kalau ada dalil yang memerintahkan. Artinya, kalau dalam urusan ibadah mahdoh, ibadah yang murni, cuklak dan juknisnya sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya, kita tunggu dulu perintah. Kita lihat dalil-dalil, keterangan-keterangan berkaitan dengan perintah tersebut. Kalau ada dan ternyata bisa dipertanggungjawabkan, maksudnya keterangan yang kita dapatkan itu keterangan yang makbul, keterangan yang dapat diterima, minimal derajatnya hasan, maka itu bisa kita laksanakan. Nah, kalau dalam urusan hadis ini lumayan harus ditanyakan kepada orang yang ahli dalam bidangnya. Karena tidak semua hadis itu bisa dilaksanakan. Karena para ulama, para ahli hadis juga sudah membukukan kitab-kitab hadis itu, bahkan analisa-analisa hadis sudah ada sekarang itu. Artinya kita tinggal memilah dan memilih mana kira-kira yang bisa kita laksanakan yang berdasarkan dengan keterangan yang bisa dipertanggungjawabkan.
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini kenapa kita semua harus terus membahas masalah sholat? Mohon maaf ya, kadang-kadang suka ada ungkapan Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang suka ada ungkapan, mohon maaf ya dengan bahasa Sunda, ye batur mah geus kabulan, naha anjeun mah beut ngagugulung wae piki, ngagugulung wae ibadah. Suka ada ya babasan bahasa seperti itu. Artinya secara apa istilahnya, secara tidak langsung mereka memandang orang yang mempelajari tentang sholat dengan yang sebenar-benarnya, mempelajari fikih, itu disebut orang yang ketinggalan zaman, tidak mau ada perubahan. Padahal sementara kalau kita lihat keterangan-keterangan itu sangat jelas sekali bahwa ternyata kan wasiat terakhir Nabi kepada kita semua sebagai umatnya itu adalah sholat. Bukan teknologi, bukan urusan dunia, tapi justru wasiat Rasulullah ketika beliau sebelum meninggal dalam usia 63 tahun, lebih 4 hari, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, beliau waktu itu dalam keadaan sakit, tapi masih sempat beliau mengimami sholat. Dalam riwayat disebutkan beliau sebelum meninggal itu sempat mengimami sholat sampai 11 hari. Walaupun dalam keadaan sakit. Nah, wasiat Rasulullah yang terakhir pada waktu itu, Rasulullah menyampaikan, as-sholata, as-sholata, wa ma malakat aimanukum. Dalam artian, kata Rasul, perhatikanlah sholat. Perhatikanlah sholat. Dan juga perhatikan hamba sahaya kamu. Atau kalau sekarang orang-orang yang lemah di antara kamu. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini berwasiat kepada kita semua yang mesti kita perhatikan adalah sholat. Insya Allah yang namanya sholat orang sudah pada mafhum ya, paham apa itu sholat. Tapi yang masalah Rasulullah ternyata memerintahkan kita untuk lebih memperhatikan kembali sholat. Artinya jangan sampai sholat yang kita lakukan itu tergolong kepada sholat-sholat yang misalkan dalam surat Al-Ma'un, sholat yang sahun gitu ya, sholatnya yang lalai, yuro'un, sholatnya yang dibarengi dengan riya, ingin dinilai dan dipuji oleh orang lain. Termasuk juga jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ketika melaksanakan sholat, artinya kecuali kalau yang dilakukan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah ini harus jadi patokan untuk kita. Artinya kalau kita mau memperbaiki sholat, sebagaimana yang pernah saya sampaikan dulu pada beberapa kesempatan yang kemarin, bahwa Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah pernah bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Sesungguhnya amal yang paling pertama akan dihisab untuk hamba-hambanya itu adalah pada hari kiamat dari amalnya itu adalah sholat. Maka fa'in saluhat qad aflaha wa anjah. Kalau sholatnya beres, maka dia berbahagia dan sukses. Mendapatkan ridho dan surga Allah Subhanahu wa taala. Wa in pasadat qad khoba wa khosar. Kalau salatnya rusak, maka sungguh dia telah celaka dan juga rugi. Di antaranya orang yang selalu melalaikan salat, kemudian apalagi kalau meninggalkan salat, melalaikan salat saja atau salatnya rusak, itu sudah dicap oleh Rasulullah qad khoba wa khosaro, celaka dan rugi, apalagi orang yang meninggalkan sholat. Nah, ini tentunya
hadis ini harus menjadi sebuah motivasi bagi kita semua untuk terus berusaha dan berupaya untuk memperbaiki sholat kita dengan cara kita mempelajari bagaimana kaifiyah sholat sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah melanjutkan dalam hadis tersebut, fa'inin takoso min faridotihi syai'un. Kalau ternyata ada kekurangan dalam sholat, dan ini saya yakin pasti, Pak ya, yang namanya kita ketika melaksanakan sholat, itu memang ketika ingin menampilkan sholat yang terbaik, itu berat atau susahnya luar biasa. Maka Rasul pun mengerti kondisi kita. Maka beliau menyampaikan, fa'inin takoso min faridotihi syai'un. Kalau ternyata ada salat wajib yang dikerjakan itu ada kekurangan, sedikit kekurangan, qala Rabb, maka Rasul menyampaikan, Allah Rabbu Azza wa Jalla, itu beliau berfirman, unduru, lihatlah, hal ibadi min tatawu, apakah hambaku itu suka melaksanakan sholat sunat? Fayukammala biha man taqoso minal faridah, maka akan disempurnakan kekurangan dalam sholat wajib itu dengan pahala daripada sholat sunat yang kita kerjakan. Sumayakunu sairu amalihi ala hada. Kemudian barulah seluruh amalnya diperiksa seperti ini. Artinya ketika diperiksa oleh Allah, ya, nanti di akhirat, ya, yang paling pertama diperiksa adalah sholat. Ternyata, oh ini ada kekurangannya sholatnya. Kemudian diperiksa lagi, ada nggak dia berbuat tatawu atau yang sunat? Maka yang sunat-sunat itu bisa menutupi kekurangan-kekurangan sholat yang kita kerjakan. Sholat wajib yang kita kerjakan. Ini kan sebuah kabar gembira mungkin bagi kita semua, sekaligus mungkin mudah-mudahan menjadi bahan penyemangat. Ya. Di samping kita melaksanakan sholat wajib, dan kita sekarang sedang mempelajari bagaimana sholat sesuai dengan kaifiyah Rasulullah SAW, dan juga kita imbangi itu dengan senantiasa kita memperbanyak sholat sunat. Sampai-sampai dalam hadis kan Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, khususnya, umumnya kepada kita semua. Nah, satu ketika ada sahabat yang dibolehkan meminta permintaan kepada Rasulullah. Silakan, kamu minta apa, kata Rasulullah. Maka orang tersebut tidak minta apa-apa. Ya Rasulullah, aku tidak minta apa-apa. Aku hanya minta murafaqatul jannah. Ingin bersama-sama, berbarengan dengan engkau nanti di surga. Wah, itu permintaan yang luar biasa, Pak ya. Siapa yang tidak mau kita berbarengan dengan Rasul di surga, gitu ya. Kata Rasul, ada lagi nggak yang kamu pinta selain itu? Kata sahabat tersebut, cukup ya Rasulullah. Aku hanya ingin bersama-samamu nanti di surga. Artinya murafaqatul jannah itu bersama-sama dengan Rasulullah, dekat gitu nanti di surga. Maka Rasulullah memberikan solusi, baik kalau begitu kata Rasulullah, maka perbanyaklah sujud. Perbanyaklah sujud di sini diartikan oleh para ahli hadis, yaitu perbanyaklah sholat. Sholatnya maksud adalah sholat sunat. Kenapa? Karena kan nggak mungkin, yang namanya sholat wajib kan cuma 5 kali, tidak ada tambahan apa-apa. Tidak bisa ditambah sholat subuh jadi 4 rakaat, sholat duhur jadi 8 rakaat, tidak bisa. Maka maksud perbanyaklah sujud di sini, perbanyaklah sholat, maksudnya perbanyaklah sholat sunat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali mudah-mudahan itu menjadi sebuah keterangan yang memberikan penyemangat bagi kita semua. Pada pertemuan 2 minggu kemarin, saya sudah menyampaikan bagaimana kaifiyah sholat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah itu baru dalam segi gerakan. Ya. Dalam segi gerakan. Cuman yang perlu dipahami, gerakan dan bacaan ini tidak bisa dipisahkan. Sehingga yang namanya orang, ukuran dia itu sholatnya khusyuk atau tidak, itu kan dilihat dari 3 perkara. Yang pertama adalah surah sholat, gambaran luar sholat, artinya gerakan, bacaan, itu yang berpengaruh kepada
kehusuan. Artinya ketika kita sudah bisa gerakan dengan baik, kalau kemarin saya sampai jelaskan, Rasul sampai menjelaskan hatta tatma'inna, harus tumaninah, tenang dalam tiap gerakan satu ke gerakan yang lain, itu tidak tergesa-gesa. Nah, yang bisa membuat tenang gerakan itu tiada lain adalah bacaan juga. Hanya kita pun harus mesti bisa dan tahu dan hafal apa bacaan-bacaan yang kita baca ketika sholat. Ya, dan ini akan berpengaruh kepada kehusuan sholat. Nah, di sini mungkin kita nanti akan gabungkan kaifiat sholat sesuai dengan sunnah Rasul itu bagaimana gerakan dan bacaan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kemarin saya sudah menyampaikan tentang gerakan saja, dari mulai takbiratul ihram, takbir yang mengangkat tangan, ya, hadwa mankibaihi sejajar dengan dua pundak, atau hadwa uduna furu'aihi, apa istilahnya, dengan ujung telinga. Ya. Jadi seperti ini, ya, atau sejajar dengan pundak, atau sejajar dengan daun telinga. Kemudian terus disampaikan mengenai masalah sedekap, kemudian juga ruku, sujud, dan lain sebagainya. Itu baru gerakan, karena memang ini yang diajarkan pertama kali Rasulullah kepada para sahabat yang baru belajar sholat, itu adalah gerakan dulu. Nanti bacaan baru menyusul. Sebagaimana halnya pernah dalam satu riwayat, ada sahabat yang masuk ke masjid, Rasulullah di sana sedang duduk di masjid, kemudian orang tersebut sholat, beres sholat, orang tersebut dipanggil oleh Rasulullah. Ya, kata Rasulullah, irji fasoli, fa innaka lam tusolli. Kembali lagi kamu, sholat lagi, sesungguhnya kamu tadi belum sholat. Artinya Rasul menganggap sholat orang tersebut tidak sah. Itu. Kenapa? Karena dilihat memang gerakannya banyak yang salah. Apa buktinya ketika sudah 3 kali bolak-balik dia melaksanakan lagi, kemudian Rasul menyuruh kembali lagi, sampai pas ketiga kalinya dia sudah taluk, ya. Maka saya menyampaikan, ya Rasulullah, aku tidak bisa sholat yang lain seperti sholat itu. Itulah sholat saya. Maka ajarkanlah kepadaku sholat. Maka Rasulullah mengajarkan kepada sahabat tersebut sholat, dan ajaran Rasulullah yang pertama kali adalah gerakan demi gerakan. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Nah, baru setelah itu diimbangi dengan bacaan-bacaan. Makanya saya kira gerakan dan bacaan sholat memang itu tidak bisa dipisahkan. Insya Allah sekarang kita akan bedah. Mudah-mudahan waktunya cukup. Ya. Bagaimana setelah dari gerakan tersebut, tiap-tiap gerakan yang kita laksanakan dalam sholat, apa bacaannya dan bagaimana? Nah, keterangan berhubungan dengan hal tersebut. Nah, kemudian syarat orang disebut khusus sholatnya adalah itu ruh sholat. Ini ruh. Artinya ruh itu berhubungan dengan hati dan pikiran. Konsentrasi yang terjaga, konsentrasi yang fokus ketika sholat, tidak berpikiran ke sana kemari, fokus konsentrasi, dan juga hati tertancap sedang berhubungan langsung dengan Allah. Kan dalam kemarin disampaikan oleh saya bahwa yang namanya Isra Mi'raj hanyalah Nabi yang pernah melaksanakannya. Tapi kita pun sebagai umatnya bisa Mi'raj itu. Artinya apa? Mi'raj itu hubungan vertikal hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantaranya melalui sholat yang kita kerjakan. Itu. Nah, itu yang kedua, ruh ya. Dalam ini perlu kita latihan terus bagaimana melatih kehusuan daripada ruh ini. Sehingga dalam surat Al-Baqarah ayat 46 ya, Allah SWT berfirman, orang-orang yang khusyuk itu adalah alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin sedang bertemu dengan Allah, sedang dilihat oleh Allah, dan akan kembali kepada Allah. Itulah disebut dengan khusyin, orang yang khusyuk. Dan terakhir adalah asar sholat. Ketika sudah beres sholat, maka kita bisa tanha anil fasya iwal munkar. Bisa mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Maka itu diantaranya
kriteria orang disebut khusyuk sholatnya kalau sudah memenuhi 3 kriteria itu. Yaitu yang pertama adalah surah sholat, gerakan dan bacaan sholat, dan kita baru mempelajari baru sampai tahap ini. Tahap yang pertama dulu. Kenapa ini? Karena berpengaruh. Kalau tahap pertama dilewat, bagaimana kita ruh pikiran bisa konsentrasi dan betul-betul kita bermujahadah dengan Allah ketika melaksanakan sholat. Kalau misalkan kita tidak tahu apa yang harus dibaca. Atau apa yang kita baca, kita tidak tahu inti atau isi daripada bacaan yang kita baca tersebut. Nah, iwati iman rahimakumullah, oleh karena itu, coba kita pelajari bagaimana sebetulnya kaifiyah sholat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh imam yang 7, Rawahus Sab'ah, diriwayatkan oleh imam yang 7 dari Abu Hurairah, Nabi SAW pernah bersabda, namanya, "Idza kumta ila sholah, fa'asbigil wudu'a." Yang pertama, apabila engkau hendak melaksanakan sholat, maka sempurnakanlah dulu wudu. Sumastaqbilil kiblah, kemudian menghadaplah kalian ke kiblat, fakabir, maka takbirlah. Jadi kalau saya lihat di hadis ini sudah demikian jelas bahwa ketika kita mau melaksanakan sholat, syarat pertama adalah harus berwudu untuk menghilangkan hadas. Karena Rasul menyampaikan tidak akan diterima sholat seseorang yang dia itu punya hadas sebelum dia berwudu. Ya, hadas kecil dalam hal ini harus dengan berwudu, kalau hadas besar dengan mandi junub atau mandi besar. Maka yang pertama itu, fa'asbigil wudu'a, sempurnakanlah wudu. Sumastaqbil kiblah, kemudian menghadaplah ke kiblat. Ketika sudah menghadap ke kiblat, fakabbir, maka bertakbirlah. Jadi kalau sudah menghadap ke kiblat, tidak ada jeda apa-apa. Kalau dalam ilmu alat disebutnya kalau summa itu litartib ma'at tarahi. Ya, jadi harful ataf litartib ma'at tarahi. Kalau ada kata summa berarti tidak langsung. Ketika dia sudah berwudu, summa takbil kiblat, kemudian menghadap ke kiblat, artinya ketika sudah berwudu tidak langsung menghadap kiblat kemudian sholat. Mungkin dia keluar dulu dari WC-nya, masuk ke masjid atau mungkin ngobrol dulu dan sebagainya. Boleh. Tapi ketika summa takbil kiblat, kita sudah menghadap ke kiblat, fakabir, maka bertakbirlah. Artinya fa di sana harful ataf litartib ma ta'kib. Artinya harful ataf untuk menunjukkan ketertiban dan juga waktu yang begitu cepat. Tidak ada jeda apa-apa. Jadi ketika sudah mau sholat, kita menghadap kiblat, langsung takbir. Ya. Itu menggunakan kata fakabir. Kemudian, summakro mataya saroma'aka minal Qur'an. Kemudian, bacalah yang mudah, yang hafal darimu itu adalah bacaan Al-Quran. Para ahli hadis sepakat maksud sumakro mataya saro maka minal Quran ini adalah Fatihah. Sehingga Fatihah itu termasuk kepada rukun salat. La salata liman lam yaqra bi ummil Quran. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah itu termasuk kepada rukun sholat. Maka di hadis ini disampaikan, bacalah. Sehingga, mohon maaf, ini riwayat ini tidak membahas secara detail. Kalau dalam riwayat yang lain, ketika dia sudah bertakbir, ya, kemudian beliau berhenti sejenak. Tidak membaca Al-Fatihah dulu. Maka ketika ada kata sakata hunaihatan, terdiam dulu sebentar Rasulullah, kemudian baru membaca Al-Fatihah, dinyaringkan atau dijaharkan. Nah, maka sahabat bertanya, Rasulullah, kenapa? Apa yang dibaca ketika beliau diam sebentar itu? Artinya diam maksud di sana bacaan tapi tidak dikeraskan. Nah, makanya di sini ada disebut dengan doa iftitah. Jadi ketika sudah takbir, kemudian membaca doa iftitah.
ini lumayan. Saya agak maraton kegiatannya dari Jumat, kemudian disambung ke Asar, Ta'lim juga sama, kemudian lanjutkan sekarang. Untung suaranya masih ada, Pak. Nah, baik. Jadi yang dibaca ya ketika Rasulullah terdiam sebentar sebelum baca Al-Fatihah, nah ini banyak versi. Nah, artinya berdasarkan riwayat-riwayat yang jelas. Yang pertama, dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Rasulullah membaca ketika sebelum Al-Fatihah itu adalah Allahu Akbar kabiro. Allahu Akbar kabiro, Allahu Akbar kabiro. Walhamdulillahi katsiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa subhanallahi bukratan wa asila. 3 kali. Baca itu. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah suka membaca iftitah itu sebelum Al-Fatihah, itu dalam hadis riwayat Bukhari, yaitu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma'ana minal musyrikin, dan seterusnya sampai selesai, sampai la ilaha illa anta. Nah, doa iftitah yang paling panjang itu yang wajjahtu. Jadi bukan sampai inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bukan sampai sana. Itu baru seperempatnya. Padahal masih panjang itu dalam hadis itu tentang bacaan wajjahtu itu. Ditambah lagi Allahumma antal maliku la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa atarabtu bidzalika faghfir dan sebagainya. Panjang ya. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim, dan ini juga ada asalnya dalam lafaz Imam Bukhari. Jadi muttafaq alaih, Imam Bukhari pun meriwayatkan dengan lafaz sedikit berbeda dengan Imam Muslim. Dan juga Ruwahul Khamsah diriwayatkan oleh imam yang 5 juga dengan lafaz yang berbeda. Yaitu apa? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas sabul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wasaji wal barad. Kalau dalam lafaz Imam Bukhari sedikit berbeda. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas sabul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wasaji wal barad. Nah ini itu disebut dengan iftitah. Ada juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, yang pendek, tapi insya Allah ini senantiasa selalu dilaksanakan atau dibaca oleh Rasul. Itu apa? Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarukasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang doa iftitah itu beragam. Silakan nanti. Artinya boleh memilih mau doa yang mana yang dibaca sebelum membaca Al-Fatihah. Ya, yang penting usahakan kita membaca doa iftitah itu. Apalagi kalau sholat munfarid. Kalau sholat berjamaah, ternyata imam sudah baca Al-Fatihah, ya kita jangan baca. Karena itu hukumnya tidak wajib, tapi sunnah. Yang wajib itu justru mendengarkan bacaan Al-Fatihah. Itu wajib. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, yang pertama itu. Kemudian, setelah membaca Al-Fatihah, maka membaca ayat-ayat Al-Quran. Sampai diantaranya Imam Ahmad bin Hambal memasukkannya kriteria wajib, ya, minimal 3 huruf gitu ya. Nah, alif lam mim misalkan gitu ya, atau yasin cukup ya minimal. Itu saking wajibnya membaca surat setelah Al-Fatihah. Tapi jumhur ulama sepakat membaca surat setelah Al-Fatihah hukumnya tidak wajib dan bukan rukun seperti halnya surat Al-Fatihah. Sunnah gitu ya. Boleh dibaca, boleh pun tidak. Jika dalam hadis riwayat As-Sabah ini setelah membaca Al-Fatihah sumaraka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian ruku'lah ya. Ruku'lah sampai tumaninah ruku'nya. Sampai tumaninah. Tumaninah itu sudah saya jelaskan. Ketika ruku itu ruku yang tumaninah, maka
Jadi hatta fa'akim sulbaka, jadi luruskan tulang punggungmu. Artinya tulang punggung harus lurus, kemudian kepala tidak terlalu mendongak ke atas, tidak terlalu ke bawah. Artinya lurus dengan tulang punggung. Nah, itu tumaninah ruku. Setelah tumaninah ruku, barulah membaca doanya. Nah, ini doa pun memang berbagai versi. Ya. Ada yang membaca Subhana Rabbiyal Azim 3 kali. Ada juga yang ditambah dengan Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi 3 kali. Ada juga hadis yang menyampaikan Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Itu cukup 1 kali. Kalau tadi kan 3 kali, kalau yang ini cukup 1 kali dan hadisnya sahih. Kemudian juga kalau kita lihat tafsiran dari surat An-Nasr, ya. Jadi ketika Futuh Mekah waktu itu, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, artinya ketika sudah kemenangan kota Mekah, kata Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastakbir. Maha sucikanlah, fasabbih, bertasbihlah dengan cara memuji Tuhanmu dan beristighfarlah, memohon ampunan Allah. Jadi kalau kita lihat tafsir dari ayat tersebut, ketika sudah Futuh Mekah, yang tadinya Rasul suka membaca Subhana Rabbiyal Azim atau yang Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Warruh. Ternyata setelah Futuh Mekah, Rasul lebih sering membaca Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli sebagai perwujudan syukur ketika mendapatkan kemenangan kota Mekah. Kan tadi fasabbih Subhanaka Allahumma Rabbana bihamdi rabbika wa bihamdika wastaghfir Allahumma gfirli. Jadi pas dengan ayat dari surat An-Nasr itu. Ini makanya kalau ditanya bacaan ruku yang paling baik itu yang mana? Semuanya baik, ya. Kalau berdasarkan keterangan yang kuat, yang jelas, ya. Tapi setelah Futuh Mekah, Rasul mendawamkan membaca doa ini, baik itu dalam ruku atau sujud. Di ruku atau di sujud, doa yang Rasul baca ini, Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Sujud pun sama seperti itu. Itu yang ruku. Setelah ruku, sumarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkitlah, ya. Bangkitlah sampai ta'tadila qa'iman, sampai lurus berdirinya. Nah, iwatiman rahimakumullah, ini juga menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama sampai sekarang pun, ya. Yang ketika i'tidal sudah sami Allahu liman hamidah, faqalu rabbana walakal hamdu. Kemudian membaca rabbana lakal hamdu. Posisi tangan ketika i'tidal itu ada yang kembali bersedekap, ada juga yang irsal, dilepaskan ke pinggir. Gitu. Diluruskan, irsal. Nah, ini fikih sih sebetulnya, lebih kepada fikih atau pemahaman hadis. Karena memang hadisnya sama, tidak berbeda, yang dijadikan sanad itu. Cuma ada yang mengembalikan ke sedekap, ada yang irsal ke bawah. Tapi kalau kita lihat keterangan yang lain, Rasulullah menyampaikan ketika i'tidal ini hatta tarji'al idoma, sampai kembali lagi kula pakorin, tiap-tiap tulang sendi kepada tempatnya. Jadi kalau melihat hadis itu sudah jelas bahwa yang namanya tulang-tulang sendi kembali kepada tempatnya, ya berarti irsal, dilepaskan. Tidak sedekap. Kalau sedekap kan berarti masih tidak lurus. Nah, ini jadi pendapat yang kuat sebetulnya ketika i'tidal itu, ya tangan itu dilepaskan, ya diluruskan. Hatta ta'tadila qa'iman, sampai berdiri tegak gitu. Kemudian dalam riwayat yang lain disampaikan ketika berdiri tersebut maka membaca Rabbana walakal hamdu minimal, atau Rabbana lakal hamdu, atau boleh juga ditambah dalam hadis riwayat Muslim, ditambah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Atau ditambah lagi Allahumma laka roka'tu dan sebagainya, itu yang lebih banyak.
Ada lagi yang doanya yang lebih panjang. Makanya Bapak Ibu jangan heran kalau ketika i'tidal sudah sami Allahu liman hamidah, ada orang yang memang lama gitu ya berdirinya. Memang ada juga bacaan yang panjang. Nah, kemudian summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai tumaninah sujudnya. Nah, ketika sujud ada 7 anggota tubuh yang mesti kena ke tempat sujud atau ke bawah, ke lantai. Di antaranya adalah jabhah, ini kening harus kena ya. Kening, bukan kepala mun-munan. Ya, seperti ini nonggengnya. Tapi jidat, kemudian ini hidung, ya harus kena itu. Jidat, hidung, kemudian 2 telapak tangan, kemudian 2 lutut, ya, kemudian 2 jari-jari kaki ditegakkan dan jari-jarinya menghadap ke kiblat. Itu anggota sujud. Jadi ini pasnya memang harusnya ada gambar atau video bagaimana sujud yang benar itu. Yang penting kita bahan evaluasi kalau sujud itu harus kena itu ini. Ya. Kemudian hidung, 2 tangan, kemudian lutut, kemudian 2 jari-jari kaki. Ya, dilipat, ditegakkan, dihadapkan ke kiblat. Dan posisi tangan pun harus ala janbaihi, di samping. Makanya ketika takbiratul ihram kita hadwa mankibaihi atau lebih atas sedikit sejajar dengan 2 daun telinga, maka sujud pun sama, posisi di sini. Tangan itu. Jadi jangan sujud tangannya di atas, sujudnya di depan, apalagi di pinggir seperti ini, ya. Ya, memang ada keterangan bahwa Rasul ketika sujud itu sampai terbuka kelihatan putih ketiaknya, artinya dibuka, ya. Tapi kan posisi artinya ketika sujud itu harus diangkat, sikut itu tidak boleh sampai kena ke lantai seperti bersimpuhnya, mohon maaf, anjing, ya. Jadi ketika sujud simpan tangan di bawah itu harus sambil diangkat sikutnya, tidak boleh sampai ngedeprok sehingga gogok, gitu. Seperti itu. Kemudian lutut harus karena kemudian juga jari-jari kaki harus ditegakkan dan tidak boleh diangkang ke atas atau dilipat gitu ya. Jari-jari kakinya tapi harus ditegakkan, kemudian si jari-jari kakinya harus menghadapkan ke kiblat. Nah, ini aturan dari sujud. Kemudian bacaan sujud dalam hadis disampaikan yaitu subhana rabbiyal a'la 3 kali atau subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Setelah sujud itu sumarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangkit lagi sampai tumaninah duduk. Ya. Maka ketika duduk di antara 2 sujud itu sama dengan duduk iftirosh. Duduk tasahud awal. Kaki kiri dibuka, maksudnya apa, dilentangkan, kemudian diduduki oleh pantat kita, kemudian kaki kanan ditegakkan dan jari-jari itu dilipat ditegakkan menghadap ke kiblat. Itu tahiyat duduk antara 2 sujud. Sampai ada keterangan Rasul itu kalau duduk antara 2 sujud seperti ada bara api di bawahnya. Artinya memang tidak lama maksudnya. Kalau orang kena api kan panas gitu ya. Jadi tidak lama. Duduk antara 2 sujud tidak lama sehingga bacaannya pun minimal membaca Robbik firli, Robbik firli. Cukup sebetulnya. Cuma membaca Robbik firli, Robbik firli pun. Nah, maka kalaupun misalkan mau diperpanjang dengan bacaan berikutnya bisa. Robbik firli, warhamni, wajburni, wahdini, warjukni. Atau yang lebih panjang lagi bisa. Kalau misalkan keterangannya memang bisa dipertanggungjawabkan. Ini duduk. Nah, kemudian setelah itu sumasjud hatta tatma'inna sajidan, sujud lagi yang kedua sampai tumaninah sujudnya dengan bacaan yang tadi. Nah, summa fa'al fi dalika fi sholatika kulliha. Kemudian lakukanlah hal tersebut dalam sholatmu itu pada tiap-tiap sholat atau tiap-tiap rakaat dalam sholat. Seperti itu. Itu pekerjaan ibadah sholat yang memang harus kita laksanakan. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian kalau sekiranya misalkan ada orang yang baru belajar
sholat, belum paham bacaan sholat. Nah, maka yang pertama tadi, ajarkan gerakan dulu. Ya. Kalau misalkan gerakan sholatnya sudah bisa, sudah paham, baru ajarkan bacaannya, itu pun jangan istilahnya memberikan beban. Ya katakanlah belajar terus tuntut ya sedikit demi sedikit. Kalaupun masih belum bisa, ya cukup tiap-tiap gerakan itu, yaitu membaca dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Rifa'ah bin Rafi, Rasulullah bersabda bahwasanya innaha la tutimmu sholatu ahadikum hatta yusbigal wudu'a. Tidak sempurna salat antara kamu sampai menyempurnakan wudu, kama amarahullahu ta'ala. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Summa yukabbirullah Ta'ala, kemudian bertakbir kepada Allah, wa yahmaduhu wa yusni alaih. Kemudian bertahmid, kemudian memuji Allah. Nah, kata Rasulullah, fa'in kana ma'aka Qur'anun faqro. Kalau kamu bisa membaca Al-Quran atau bacaan apa saja, maka bacalah. Wa illa, kalau belum bisa baca apapun, fahmadillah wa kabbirhu wa halilhu. Kata Rasul, maka bertahmidlah kepada Allah, bertakbir dan bertahlil. Di bagi yang baru belajar, ketika Allahu Akbar belum bisa baca apa-apa, baca aja. Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tiap-tiap gerakan seperti itu. Ya, tapi itu khusus ya, bukan untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah mahir dalam sholat. Ini yang misalkan mu'alaf, baru belajar, itu seperti itu. Nah, sambil berjalan, diajarkan. Ya, bagaimana bacaan sholat yang benar, yang paling utama adalah ajarkan itu bacaan Al-Fatihah. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama. Nah, berkenaan dengan hal-hal yang lain, tadi sudah disampaikan, ya bagaimana peragaan dan juga bacaan-bacaan sholatnya. Kemudian nanti di tiap-tiap rakaat dilakukan seperti itu, terkecuali nanti pada rakaat kedua. Kalau misalkan sholat duhur, asar, atau isya, maka ada yaitu duduk di 2 rakaat pertama. Nah, itu disebut dengan tasyahud awal. Nah, ketika tasyahud awal, maka membaca bacaan, mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, sebentar, saya lupa ini, belum mengambil casan. Ini mau habis baterai. Takut habis baterai, mohon maaf sebentar. Mohon maaf sebentar. Ya, habis baterai nanti bahaya, Pak. Bisa putus. Baik. Ya, mohon maaf, ada gangguan sedikit. Nah, seperti itu. Kemudian nanti kalau sholatnya yang sholat 2 rakaat, ya sudah jelas itu sholat subuh ya, yang 2 rakaat atau sholat sunat. Maka ketika pas rakaat terakhir, itu duduknya duduk tawaruk. Artinya kaki kiri dimajukan ke depan, kemudian kaki kanan ditegakkan, jari-jari menghadap ke kiblat, kemudian duduk di tempat duduknya, ya di sebelah kiri. Nah itu di duduk tahiyat akhir itu, ya posisinya harus miring ke kiri ya, di pantatnya menduduki tempat yang kiri, bukan ke kanan. Jadi yang kiri yang ditarik ke depan. Nah, beda dengan tasyahud awal tadi duduk tegak, ya, duduk dengan tegak. Nah itu kalau misalkan sesudah melaksanakan sholat di 2 rakaat, ada tahiyat awal, maka ketika bangkit untuk rakaat ketiga itu sambil raf'a yarfa'u yadayhi, sambil mengangkat kedua tangan. Jadi posisi mengangkat tangan itu kan 4 posisinya. Jangan ditambah nih, hati-hati. Kenapa? Jangan ditambah. Ya memang kan tadi kita berbicara masalah dalil atau keterangan yang ada memang seperti itu. Tidak ada keterangan tiap-tiap kita berdiri dari rakaat ke-1 ke kedua angkat tangan. Rakaat kedua, rakaat ketiga angkat tangan. Ketiga ke keempat angkat tangan. Tidak. Tapi mengangkat tangan ketika berdiri setelah dari bawah itu, baik dari sujud atau dari tahiyat awal,
maka itu sambil mengangkat tangan itu pada rakaat kedua mau ke rakaat ketiga. Dalam hadis itu jelaskan seperti itu. Nah, bagaimana kalau dari rakaat ketiga, misalkan mau ke rakaat keempat, Allahu Akbar, tidak usah mengangkat tangan. Tidak ada tuntunannya mengangkat tangan dari rakaat ketiga menuju rakaat keempat. Yang ada dalam hadis itu, 4 tempat mengangkat tangan itu. Pertama, ketika takbiratul ihram, takbir yang pertama, sholat, Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, ketika mau ruku, Allahu Akbar. Yang ketiga, ketika bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. 3. Nah, satu lagi adalah ketika bangkit dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Nah, itu tempat di mana kita mengangkat tangan. Jadi, dalam hal ini mohon maaf ya, tidak bisa kita sembarangan atau tergantung terserah kita. Ya. Ada aturannya, harus sesuai dengan apa yang dicontohkan dan diperintahkan Rasul. Ya, tidak bisa, akan lebih baik, lebih afdol misalkan diangkat tangan tiap rakaat gitu ya. Jadi seperti itu tidak bisa. Ya, makanya dalam hal ini perlu kita melihat bagaimana keterangan yang sejelas-jelasnya. Jadi tidak sembarangan. Ya katakanlah walaupun misalkan menghukumi mengangkat tangan itu adalah sunnah, tapi hati-hati ya. Saya perlu luruskan dulu. Di dalam sholat itu kan ada rukun, ya rukun sholat yang wajib, yang mesti dilaksanakan. Kalau tidak sah sholatnya. Ada yang disebutkan sunnah-sunnah sholat. Ya, tapi sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat itu jangan kerjakan gitu. Baik, tapi kami ya. Santunnya terjelas, Ustaz. Cek. Tidak, Pak. Putus. Sinyal mungkin ya. Sinyal Pak, merah Pak tadi Pak. Merah sinyalnya Bapak. Tapi di sini bagus Pak, sinyalnya baik-baik saja. Ya, jelas sekarang Pak. Kelihatan dari sini Pak. Oh iya. Sekarang ya udah jelas. Sekarang. Iya, mangga. Ya. Jadi sekali lagi, tentu dalam hal ini perlu kita pahami bersama. Ketika ada dalam berbagai ibadah, sunnah-sunnah, contohnya dalam sholat, yang disebut sunnah sholat tadi, bacaan-bacaannya itu termasuk sunnah gitu ya. Kemudian juga gerakan tadi mengangkat tangan, bersedekap, itu kan maksudnya sunnah. Tapi bukan artian kita kalau tidak mengerjakan, tidak apa-apa. Nah ini bahaya, gawat kalau misalkan berpikiran seperti itu. Kan Rasul sampai menyampaikan, Paman rogima'an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang meninggalkan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Nah ini tentunya harus jadi buah motivasi bagi kita ketika melaksanakan ibadah itu, yang fardunya atau yang wajib atau yang rukunnya, plus juga yang sunnah kita kerjakan. Termasuk apa yang ada dalam rentetan ibadah yang kita lakukan, ataupun sunnah dalam artian umum. Kalau ada sholat wajib, sholat sunnahnya. Ada saum wajib, saum sunnahnya. Gitu. Nah ini dalam hal ini, kalau misalkan kaitannya dengan ibadah yang kita lakukan, maka tuntutan yang harus kita kerjakan semuanya. Mohon maaf, misalkan wudhu saja. Wudhu itu kan yang rukun wudhu yang wajibnya cuma 4. Yaitu apa? Membasuh muka, tangan sampai sikut, sebagian kepala, dan membasuh kaki. Artinya kalau hidung, mulut, telinga, berarti kan sunnah. Apa misalkan kita meninggalkan hal tersebut menjadi tidak sah wudhunya? Sah sebetulnya. Cuman kalau orang terbiasa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sunnah yang dicontohkan Rasulullah, buat apa coba Rasulullah memberikan contoh seperti itu? Nah, maka dalam hal ini perlu kita pahami, cobalah apa yang sudah diberikan tuntunan dari Rasulullah itu, yang wajib, yang rukun, yang sunnahnya, perlu kita laksanakan. Apalagi ini sholat. Tadi sampaikan bahwa kita harus bisa menjaga sholat ini supaya menampilkan sholat yang terbaik, sholat yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Salat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin wa iman rahimakumullah, barangkali kalau saya sampaikan satu persatu dalil-dalilnya, hadis-hadis terkait dengan itu tidak akan cukup sampai 5 jam. Secara gambaran umum dari awal sampai akhir belum selesai ya, baru dari rakaat tahiyat kedua pada rakaat 2 rakaat. Nah, nanti rakaat terakhir rakaat keempat pun sama seperti itu. Nah, tasyahud yang dicontohkan yang sesuai dengan hadis yang sahih adalah ketika tasyahud, baik itu tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, yaitu at-tahiyya, ada 2 versi ya. Silakan nanti Bapak Ibu bisa memilih mana yang bisa dilaksanakan, toh kedua-duanya memang pernah dibaca oleh Rasul dan keterangannya memang sahih. Yang pertama adalah at-tahiyyatu lillah wassalawatu wathribat assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad sampai innaka hamidum majid. Ada juga yang at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Kemudian perbedaannya di akhirnya. Ya, di akhirnya. Kalau mohon maaf tuh, barusan saya ada agak kecetot salah. Jadi kalau misalkan awalnya at-tahiyatulillah wassalawatu wathayyibat, maka di ujungnya syahadatnya adalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh gitu. Berdasarkan hadisnya seperti itu. Tapi kalau awalnya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, maka syahadatnya di ujungnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu paket setelannya. Jangan kebalik. Kemudian setelah membaca tasyahud, ya, makanya kemudian ada perintah ya dalam surat Al-Ahzab itu bahwa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah untuk bersalawat kepada Nabi sebelum berdoa. Di dalam at-tahiyat itu kan tasyahud sudah, itu kan yusna alaih, itu memuji Allah. Jadi penghormatan, pujian kepada Allah. At-tahiyatu lillah, at-tahiyatu mubarakatuh, sholawatut thayyibat, itu adalah pujian kepada Allah. Dan itu setelah itu kan ada diperintahkan untuk berdoa. Sebelum berdoa maka membaca salawat, ya, salawat kepada Nabi. Maka para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah berhubungan dengan ayat yang tadi dan pelaksanaannya dalam sholat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika? Ya Rasulullah, bagaimana kami caranya bersalawat kepadamu? Maka Rasulullah berkata, qulu, ucapkan saja oleh kamu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mungkin ada sedikit perbedaan lafalnya, ada yang memakai fil alamin innaka Hamidum Majid. Setelah itu barulah itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Kalau tahiyat akhir ya. Kalau tahiyat akhir disunahkan setelah sholat itu membaca ta'awudnya, artinya kita berlindung kepada Allah dari siksa neraka, jahanam, siksa kubur dan lain sebagainya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih dajjal dan seterusnya. Ya, jadi ada juga kan doanya yang lain. Allahumma inni dalamtu nafsi duluman kasiro layak biru ila anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ada juga, silakan. Ada juga keterangan ketika Rasul berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal, usika ya Mu'adz atada'anna dubura kulli sholatin. Aku akan berwasiat kepada wahai Mu'adz, janganlah engkau tinggalkan ini perkara tiap-tiap di penghujung sholat. Antakula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Boleh juga ditambah dengan doa itu. Ya. Itu tergantung situasi dan kondisi. Kalau misalkan waktunya luang, panjang, silakan. Ya. Itu berdoa pada Allah ketika kita duduk tahiyat akhir. Nah, ibadu iman rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang sama-sama mengharapkan ridho, maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekedar gambaran mengenai bagaimana kaifiah sholat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW.
dari mulai awal sampai akhir seperti itu. Dan saya kira, mohon maaf, bukan artinya menggurui, saya kira ini sudah terbiasa Bapak Ibu melaksanakan ini, tapi kita evaluasi kembali. Apakah sholat yang kita laksanakan, yang kita kerjakan, itu sudah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul, ataukah memang akan berbahagia dan sukses kalau harus rusak juga. Gitu. Nah, Ibu sekalian, barangkali ada ini itu yang lanjut jauhnya lagi pada kita buka diskusi, tanya jawab, bisa langsung bertanya atau bisa melalui chat. Saya kembalikan dulu kepada limit, silakan. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah telah kita simak bersama paparan dari Bapak Ustadz M. Siddiq yang berkaitan dengan mengenai gerak dan bacaan sholat. Semoga ini berguna dan bermanfaat bagi kita sekalian dan menambah ilmu sebagai bekal dalam melaksanakan ibadah sholat kita. Hadirin yang kami muliakan, sebelum dilanjut ke pertanyaan, barangkali ini ada berita duka ini pada hari ini, tadi subuh atau hari ini, ada rekan kita yaitu Bapak Budi Setiawan, manajer komersial cabang Indramayu telah meninggal dunia. Untuk itu marilah kita bersama-sama doakan yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz. Dipersilakan Pak Ustadz barangkali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap jiwa pasti akan bertemu dengan maut. Tidak jahat apabila sudah datang ajal, maka saya disatakan oleh takdir tidak akan bisa yang minta ditangguhkan atau minta ditunjukkan. Ini mungkin sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin kita berdoa saja. Kita mintakan ampunan untuk siapa tadi Pak? Bapak Budi Setiawan Pak Ustaz. Untuk Bapak Budi Setiawan yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita semua. Mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya dan diterima segala amal ibadahnya dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma gfir li Bapak Budi Setiawan warfa' darajatahu fil mahdiyin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi qabrihi wa khlufhu fi abdihi. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aksilhu bil ma'i wassalji wal barad wa naqqihi minal khotoya kama yunaqqas sabul abyadu minad danas. Allahumma abdilhu daran khairan min darihi wa dan khairan min ahlihi wa zazan khairan min jadihi wa dan ya Allah. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Dan mudah-mudahan doa kita dijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, untuk selanjutnya akan kami baca barangkali pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Ini yang pertama, pertanyaan dari Mbak, apakah ada batasan waktu sholat gaib bila kita mengetahui seseorang meninggal setelah? Dan kedua, apabila ketika kita bermakmum dalam posisi at-tahiyat akhir kebelet, sebaiknya dijaga sholatnya atau dibatalkan saja karena sudah tidak khusyuk sholatnya. Itu untuk sementara dari Pak Wawan dulu pertanyaan Pak Ustaz. Pertanyaan yang gitu bagus dari Pak Wawan. Yang pertama, apakah ada batasan waktu sholat gaib? Mengetahui seorang meninggal setelah dalam jangka waktu. Itunya dahulu adalah tentang ketentuan sholat. Apakah memang sholat gaib ini ada perintahnya, ada contohnya atau tidak?
Maka berdasarkan hadis ya ternyata memang sholat gaib pernah dilaksanakan oleh Rasulullah. Jadi memang sholat gaib ini ada contohnya dari Rasulullah. Maksud sholat gaib ini menyolati jenazah yang memang jenazahnya tidak ada di hadapan kita gitu. Nah ini disebut sholat gaib. Kalau jenazahnya ada di hadapan kita ya bukan sholat gaib, sholat jenazah. Artinya kalau sholat gaib itu kita sholat jenazah tapi jenazahnya memang tidak ada di hadapan kita karena mungkin jauh atau bagaimana. Ini ada Pak terdengar nih? Ada Pak Ustaz. Sinyalnya. Oh, ya. Baik. Ini maka dalam hadis disampaikan ini ada dalam kitab Janaiz hadisnya Rasulullah ketika mendengar kematian Raja Najasyi, maka Rasulullah mengumpulkan prasyarat yaitu yang dianggap oleh Rasulullah Raja Najasyi pun waktu itu memang tirakan Islamnya dengan secara sembunyi. Tak ada yang menyolati, kan sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Sudah gugur kewajibannya. Artinya kalau misalkan, misalkan ada saudara bapak ibu di Kalimantan ya, yang meninggal, tidak mungkin jenazahnya dibawa ke sini atau di sini pun tidak mungkin ke sana. Nah akhirnya melaksanakan sholat gaib. Nah hadisnya sebetulnya itu yang sama, cuman ilatnya apakah di sana disolatkan atau tidak. Kalau di sana sudah disolatkan, berarti kan sudah lepas dari kewajiban, gugur kewajiban. Kenapa? Karena Rasul pun menyolati sholat gaib terhadap Raja Najasyi karena di sana tidak ada yang menyolati dan mengurusnya. Itu. Jadi kalau misalnya kita tahu sudah ada yang mengurusnya, sudah kita doakan saja seperti yang tadi. Ya. Tidak usah sholat gaib, kita doakan saja jenazahnya. Karena kata Rasulullah, "Idza faragu min dafnil mayit", apabila kalian sudah selesai menguburkan mayit, istaghfiru li ahikum. Cukup mintakan ampunan untuk saudara kamu. Ya, tidak usah kita sholati kembali, kan sudah ada yang menyolati. Itu Pak ya. Ini mohon maaf, ini pemahaman saya seperti itu. Kalau saya sampai saat ini berpahaman, sholat gaib itu bisa dilaksanakan kalau ilatnya ada. Apa ilatnya? Kalau di tempat daerah yang jenazah itu tidak ada yang menyolati. Kalau ada yang sudah menyolati, sudah tidak usah, tinggal kita doakan saja. Itu. Nah seperti misalkan sekarang masih kita terserang wabah virus COVID ya. Misalkan ada keluarga kita yang memang misalkan kena COVID sampai meninggal dan kita yakin bahwa itu tidak disolati. Karena aneh juga, saya pernah lihat video, duka katanya, betul atau tidaknya, ada yang menyolati jenazah kok nyolatina ayah ruku, setuju. Aneh gitu ya. Itu mungkin kan berhubungan dengan keraguan kita. Kalau misalkan ragu-ragu dalam hal ini, ya boleh baru kita sholat gaib. Nah, kita yakin ini saudara kita tidak disolati, kita sholat gaib. Ya. Tapi kalau misalkan sudah yakin ada yang menyolati dan sebagainya, sudah kita tinggal doakan saja. Gitu ya. Jadi untuk masalah sholat gaib. Yang kedua, apabila ketika kita bermakmum dalam posisi tahiyat akhir, kemudian kebelet, sebaiknya dijaga sholatnya atau dibatalkan saja karena sudah tidak khusyuk sholatnya. Iya, ini kembali kepada kehusyuan. Kalau kira-kira Bapak Ibu masih bisa nahan, aduh tanggung ya kersolawat, ya. Paling juga berapa detik lagi misalnya gitu ya. Kira-kira masih bisa menjaga kehusyuan, ya silakan. Ya, tapi kalau misalkan kira-kira sudah yang maklum ya namanya orang nahan itu kebelet kan, sudah diemnya duduknya juga sedang cicing gitu. Nah, seperti itu ya, lebih baik dibatalkan sajalah, ulangi lagi sholatnya daripada sholat kita tidak khusyuk. Kenapa? Karena akhir sholat ditandai dengan salam. Kalau belum salam ya belum selesai sholatnya, seperti itu. Atau saya kasih solusi Pak ya, boleh ya. Kalau misalkan tahiyat akhir kita kebelet, ya taruhlah kan sudah 4 rakaat atau sudah rakaat terakhir, sayang ini. Kalau sudah sampai innaka hamidul majid, udah salam saja. Kalau sholat munfarid, ya sholat sendirian. Kenapa? Karena bacaan yang selanjutnya itu kan sunnah, tidak wajib. Ya. Jadi sudah sampai sana juga sudah cukup. Tapi ketika sholatnya dalam
posisi bermakmum, ya itu kan harus mengikuti imam. Tapi kalau imamnya ternyata lama baca tahiyatnya, wah itu sudah kesang badak, kesang lembut gitu. Nahannya gitu ya. Makanya lebih baik ya udah kita ganti aja sholat wudhu lagi ya. Itu mungkin untuk Pak Wawan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ada satu lagi dari Pak Wawan Irawan, ini pertanyaannya Pak Ustadz. Apakah niat dilaksanakan seluruh takbir atau bersamaan dengan takbir? Baik. Imam Asy-Syafi'i beliau menyampaikan bahwa yang namanya niat itu qasdu syai'in muqtaranun bi fi'lihi. Maksud satu perkara berbarengan dengan amal, perbuatan. Jadi ketika misalkan Bapak Ibu wudu, kemudian menghadap kiblat, kemudian takbir Allahu Akbar, itu sudah niat. Ya. Jadi niat itu maksud melakukan satu perkara bareng dengan amal perbuatan, itu sudah niat. Makanya para ulama menyampaikan, diantaranya Syekh Al-Utsaimin, para imam madhab yang 4 juga, bahwasanya an-niyatu mahalluhal qalbu. Niat itu tempatnya dalam hati. Makanya ketika kita sudah niat melaksanakan ibadah, ya udah berbarengan dengan amal, itulah yang namanya niat. Mungkin dalam hal ini masalah yang klasik ya dari dulu, perbedaan pendapat, masalah ada yang talafud biniat, melafadzkan niat, ada yang tidak ya. Maka silakan, tergantung dengan pilihannya masing-masing. Tapi sampai saat ini saya masih punya pemahaman bahwa niat itu mahalluhal qalbu, tempatnya itu dalam hati, tidak diucapkan pun tidak apa-apa. Toh para imam madhab termasuk Imam Syafi'i juga tidak memasukkannya ke dalam hukumnya wajib gitu ya, hanya untuk memantapkan pelaksanaan saja untuk melafadzkan itu. Jadi jangan sungkan-sungkan ya. Itu kalau melaksanakan satu ibadah mahdo, asal niat kita sudah mau melaksanakannya berbarengan dengan perbuatan yang kita lakukan, maka itu sudah niat. Ya, jangan sampai ada juga kejadian mau melaksanakan misalkan saum kemarin apa? Muharram itu, Taswa Asyura misalkan ya. Saum Tasawuf 9 10 Muharram. Ya, ada orang yang tidak jadi melaksanakan saum gara-gara apa? Tidak hafal niatnya kan gitu ya. Kan itu sebetulnya lucu, padahal sebetulnya dalam hati nggak jadi masalah. Kita niatkan malamnya besok kita mau saum Tasawuf Asyura, itu sudah. Ketika besoknya kita sahur, kemudian sahur, itu sudah niat sebetulnya. Jadi jangan sampai dijadikan sebuah dalih sehingga kita meninggalkan amalan ibadah yang pokok. Baik, itu mungkin untuk Pak Wawan. Untuk selanjutnya Pak Ustadz, ada pertanyaan dari Pak Abdul Haris. Ada dua ini. Yang pertama itu dua anggota sujud, ada anggota sujud itu ada 7, jidat, hidung, dan 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki. Ini menjadi 8. Apakah hidung termasuk atau anjuran? Oh iya. Ini memang satu paket ya. Jadi artinya kalau dalam hadisnya disebutnya adalah jidat, ya Pak, anpun ya, maaf, hidung, bukan jidat. Jadi 7 anggota itu adalah hidung, kemudian 2 lutut, 2 kaki, dan 2 tangan, 2 lutut, dan 2 kaki. Kan 6. Yang ke-7 adalah anpun, hidung. Tapi kan secara otomatis, kalau misalkan hidung kena ke lantai ya, jidat juga pasti kena gitu ya. Jadi ukuran tumanina dan gerakan yang benar ketika sujud ya, jidat dan hidung itu kena ke lantai. Yang paling pokok adalah hidung. Ya. Jadi hidung kena pasti jidat pun kena gitu. Itu mungkin ya. Ya. Baik Ustadz, ini ada satu lagi dari Pak Abdul Haris nih. Ya. Apakah doa iftitah hukumnya wajib termasuk salat sunnah? Ada satu riwayat bahwa Rasul dalam salatnya tidak pernah meninggalkan bacaan iftitah. Ya, jadi kalau lihat merujuk kepada hadis yang tadi, ya Rasulullah menyampaikan ketika kamu mau hendak melaksanakan sholat, sempurnakan wudhu, menghadap kiblat, kemudian takbir, faqra' ma tayassara minal Quran, bacalah yang mudah, artinya bacaan Al-Quran itu Al-Fatihah. Nah, di sana tidak disebutkan iftitah. Sehingga berdasarkan dalil tersebut, dengan tidak adanya itu berarti hukumnya kepada sunat untuk iftitah itu. Kemudian
Dalam hadis yang lain, Rasulullah ketika sebelum Al-Fatihah berdiam sebentar, maka boleh membaca doa itu. Dan ini juga tidak diwajibkan oleh Rasulullah. Artinya memang untuk iftitah itu hukumnya sunat. Adapun Rasulullah tidak pernah meninggalkan iftitah, ya itu kan Rasulullah uswah untuk kita semua. Artinya yang sunnah pun, ya kalau masih bisa dilaksanakan, ya laksanakan. Ya. Apalagi kalau sholat sendirian. Misalkan apalagi sholat sunnah. Bahkan Rasulullah ketika sholat malam, itu tidak pernah tertinggal doa iftitah. Bahkan doa iftitahnya ketika sholat malam, itu Rasul doa iftitah yang panjang, yang wajah itu. Ya. Yang wajah itu yang panjang itu tidak pernah betul bahwa Rasul tidak pernah tertinggal sholat baca iftitah karena pertama beliau juga selalu jadi imam, tidak pernah terlambat sholat ya, baik yang wajib ataupun yang sunat. Nah kalau kita misalkan dalam posisi misalkan berjamaah ya, maka kita ketika tertinggal atau bermasbuk ya di jamaah, misalkan imam sedang ruku atau sujud, ya kita jangan baca iftitah ya. Kenapa? Karena jangankan iftitah, yang Fatihah juga yang jadi rukun yang wajib. Kalau misalkan posisi imam tidak sedang membaca itu, ya sedang gerakan yang lain, kita ikuti gerakan imam. Ya, karena imam itu dijadikan untuk diikuti. Takbiratul ihram, lalu langsung sujud atau melaksanakan gerakan seperti yang dilakukan oleh imam. Jadi tetap secara ini jumhur ulama sepakat bahwa yang namanya iftitah itu bukan wajib hukumnya, tapi kepada sunnah. Tapi tadi ya, seperti yang sudah saya sampaikan, walaupun sunnah, tolong dijaga. Jangan sampai ditinggalkan. Seperti itu. Iya. Begitu Pak Abdul Haris. Pertanyaannya kemudian dari Pak Maman Kusman. Dari Pak Maman Kusman ini ada satu pertanyaan, sebetulnya ada dua itu saran. Bagaimana jika di dalam sholat ditambahi dengan doa-doa lain, tetapi oleh bahasa Indonesia atau bahasa Sunda, Pak Ustaz? Iya. Pertanyaannya, Pak Ustaz. Iya. Bagaimana jika dalam sholat ditambah dengan doa-doa lain, tapi oleh bahasa Indonesia atau bahasa Sunda? Hati-hati ya. Yang namanya sholat itu, tadi disampaikan dalam riwayatnya, hanyalah ada takbir, tahmid, takbir, tahlil, atau bacaan-bacaan yang lain yang sudah ditentukan. Artinya, tidak boleh kita membaca atau mengucapkan ucapan-ucapan yang di luar ucapan sholat, bacaan sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya. Kalau misalkan dicampur dengan bahasa doa-doa yang lain seperti bahasa Sunda atau bahasa Sunda, itu kan sudah masuk kepada kalamunas, ucapan manusia. Berarti kan bisa jadi batal sholatnya. Gitu. Nah, hati-hati juga sekarang ada alirannya. Bukan sekarang sih, sudah lama informasinya. Ada sebuah aliran Islam yang mengajarkan sholat langsung dengan terjemahnya. Karena alasannya supaya khusyuk. Misalkan Allahu Akbar, ditambah Allah Maha Besar. Kemudian ketika baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, langsung diterjemahkan. Jelas itu tidak sesuai dengan sunnah dan itu bisa batal sholatnya. Ya, artinya tidak boleh dicampur dengan bahasa-bahasa yang lain. Nah, kalau misalkan untuk doa, bisa jadi ditambah ketika kita sujud. Rasul memerintahkan, fa'aksirud doa bis sujud. Perbanyaklah doa ketika sujudnya. Kalau dalam keadaan kita sedang sujud, boleh kita berdoa apa saja. Ya. Tapi doa-doa yang memang sesuai dengan perintah dan juga anjuran. Ya, doa-doa dalam hal ini yang sudah dicontohkan oleh Rasul, ada dalam Quran, dalam hadis. Tapi kalau misalnya kita mau berdoa dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, saya anjurkan lebih baik dalam hati. Ya. Supaya kita tidak tercampur dengan tidak tercampur atau tidak tergabung seolah menyatu dengan bacaan sholat gitu. Ya. Silakan berdoa dalam hati saja dengan bahasa sendiri. Toh Allah Maha mendengar. Allah itu tidak tuli. Itu Allah Maha berilmu, ya, Maha pintar, Maha mengetahui. Begitu Pak Haji Maman, ya. Iya. Untuk selanjutnya ini mungkin saran Pak Ustadz untuk ke depan. Ya. Bagaimana apabila sebelum pengajian jadi ada semacam materi yang disampaikan dulu Pak Ustadz. Ini hanya saran saja dari Pak Maman, Pak Ustadz.
Betul, terima kasih. Sebetulnya memang saya hendak seperti itu Pak dari awal juga, cuman saya kebingungan ini, mohon maaf belum begitu berpengalaman dalam Zoom gitu ya. Barangkali mungkin host mungkin ya yang bisa ngirim. Kalau saya bisa nggak menampilkan makalah di layar? Bisa Pak Ustadz. Bisa Pak Ustadz. Nah itu saya kurang paham mengenai caranya. Mungkin insya Allah ke depannya. Saya juga sudah mempersiapkan dari awal juga makalah-makalah, cuman mau ditampilkannya gimana? Karena memang enaknya seperti itu, tampilkan bisa dibaca oleh semua, itu lebih bagus. Ya. Atau mungkin sementara bisa di-share dulu ke saya, Pak Ustadz, nanti ke gitu WA, ya nanti di-share lagi ke ini. Siap. Nah itu, ya. Makasih Pak Haji Maman. Ya, sarannya sangat baiknya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak Ustadz, dari Pak Arif Husin ini. Pak Ustadz, ketika sedang baca surat, pikiran terganggu, sehingga bacaannya lupa. Bagaimana sholatnya, Pak Ustadz? Iya. Jadi kalau misalkan istilahnya masalah pikiran ini kan memang kadang ya manusiawi juga ya. Tapi masalahnya kita harus betul-betul bisa menampilkan sholat yang berkualitas itu dari yang khusyuk ya. Yang pikirannya konsentrasinya adalah tidak sampai terganggu. Makanya Rasul ketika mau sholat itu suka lihat dulu kanan, kiri, dan depan. Sampai ketika di pinggir ada gordeng ya, ada kain ya untuk jendela, ya itu yang gambarnya batik motif Yaman, bukan gambarnya Cinta Laura gitu ya. Itu Rasul singkirkan dulu ya. Semuanya singkirkan dulu supaya apa? Bisa fokus gitu, tidak teringat terganggu pikirannya. Nah, ada baiknya sebelum sholat memang kira-kira hal yang bisa mengganggu sholat apa? Singkirkan dulu. Ya. Kalau misalkan sudah berusaha ikhtiar semaksimal mungkin, tapi itu namanya setan ya. Setan itu kan pinter. Artinya bagaimana mengganggu orang yang sholat, diantaranya mengganggu pikirannya. Makanya dalam surat Al-Ma'un itu kan ada fawailul lil musallin alladinahum an salatihim sahun. Yang orang yang sahun, yang lalai sholatnya itu diantaranya adalah yang mengakhir-akhirkan waktu sholat atau yang ketika sholat pikirannya kemana saja. Ya, apalagi kalau sedang banyak masalah, banyak hutang, gitu ya. Itu kan kadang-kadang pikirannya kemana aja gitu ya. Atau ayah kehoyong, lamun bapak, yang nuka dua, yang nuka tilu, pikiran kemana gitu. Jadi, nah ini mungkin ya sebaiknya lah jangan kita biarkan ya. Kalau misalkan pikiran terganggu ketika sholat sampai kita lupa bacaan, boleh nggak istighfar? Nggak boleh juga. Kenapa? Karena istighfar itu di luar bacaan sholat. Ketika misalkan kita baca Al-Fatihah, ya karena bodoh, ya karena nasta'in, tiba-tiba pikiran terganggu, astagfirullahaladzim, itu batal sholat. Ya nggak boleh. Artinya kalau misalkan pikiran terganggu, sampai terganggu bacaan, ulangi saja bacaannya. Ya. Jadi bacanya diulangi lagi, yang lupa tadi, teruskan sholatnya. Ya, artinya tidak usah dibatalkan. Yang namanya pikiran itu yang mengganggu itu memang seperti itu. Itu dari setan. Kita tinggal konsentrasikan lagi, ya. Kemudian jalan terus sholatnya, ya. Kemudian diulangi saja bacaan yang lupanya itu. Seperti itu. Lamun lupa wae kumaha, udah lewat aja. Langsung ke gerakan berikutnya gitu. Itu. Ya, kalau misalkan kita melulu menunggu kita konsentrasi full, mohon maaf ya, saya kira susah ya. Orang mau konsentrasi full dari awal sampai akhir. Selalu ada ya, karena itulah setan berani pinternya bisa mencuri-curi celah ya. Jadi kalau misalkan kan setan itu kan sifatnya apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang suka berbisik-bisik dalam dada manusia. Itulah setan. Ya, pada ketika sholat pun kan kita diganggu oleh setan, digoda oleh setan. Maka kita fokuskan, kita ibadah itu harus betul-betul konsentrasi. Ya. Kemudian diluruskan lagi. Ya, selesaikan saja nggak apa-apa. Kalau misalkan lupa bacaan sholat karena pikiran terganggu, ulangi lagi bacaannya sampai selesai. Itu ya. Makanya tadi dalam hadis yang tadi saya sampaikan, ketika Allah SWT berfirman, apakah ada dia melaksanakan sholat sunat, maka kekurangan daripada sholat wajib itu ditutupi oleh sholat sunat. Dan sholat sunat pun saya kira dari 2 rakaat, misalkan sholat sunat, kira-kira bisa nggak 2 rakaatnya full, khusyuk, konsentrasi?
Kan kadang-kadang enggak juga, paling rakaat pertama untuk rakaat kedua udah gitu ya. Makanya itu juga sama ya sholat sunat. Makanya perbanyaklah sholat sunat itu. Maka ini perlu terus latihan-latihan untuk menjaga konsentrasi dalam sholat. Latihannya apa? Ya kita dawam saja terus melaksanakan sholat. Dan diantaranya biasanya yang bisa memfokuskan pikir itu kalau kita misalkan bisa sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu membantu. Coba Bapak rasakan sendiri. Kalau misalkan sholat berjamaah dengan sholat sendiri, kira-kira ini lebih terfokus yang mana? Gitu. Rata-rata kalau sholat berjamaah lebih khidmat. Kemudian yang kedua, terjaga juga sholat sunat. Rawatib minimal. Kalau sholat berjamaah, rawatib itu insya Allah bisa dilaksanakan. Tapi kalau sholat munfarid di rumah, kadang-kadang sholat sunat itu ditinggalkan. Gitu. Yang kedua, untuk supaya terjaga pikiran, tidak terganggu konsentrasinya bagus, dilatih itu ketika sholat malam, sholat sendirian, gitu ya. Itu untuk riadoh, latihan kita untuk memfokuskan pikiran ketika sholat. Itu ya untuk Pak Arif Husin. Selanjutnya pertanyaan pesan dari Ibu Tina Rusiani, ini Purwakarta. Pada saat tahiyatul akhir, telunjuk diangkat ketika waktu syahadat atau awal membaca tasyahud, Pak Ustaz? Baik. Yang pertama ini pertanyaannya ya. Nah ini sebetulnya pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian luar biasa ya. Maksudnya luar biasa ini. Pertanyaan-pertanyaan ini kan yang menjadikan perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin gitu ya. Jadi ada masukan tadi niatnya, kemudian juga seperti ini ketika mengisyaratkan jadi telunjuk, apakah dari awal atau dari ilallah, dari syahadat ya, atau juga apa diisyaratkan saja atau sambil digerak-gerakkan gitu ya. Nah ini kan butuh penelitian hadis dan berujung kepada pemahaman fikih ya yang ekstra. Makanya betul tadi saran dari Pak Haji Maman ya. Jadi kayaknya kalau masalah-masalah seperti ini yang katakanlah pro kontra, perbedaan pendapat harus disajikan dalil masing-masing. Di kitab yang saya bawa, Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, Wahbah Zuhaili, ini sudah disampaikan semua, karena ini fikih 4 madhab. Saya senang baca ini karena memang ini mengulas berbagai pendapat dari 4 madhab. Ya. Madhab ini seperti ini dalilnya. Madhab ini seperti ini dalilnya. Jadi kita memang tidak bisa menyalahkan orang yang berbeda dengan kita, karena memang masing-masing punya pendapat masing-masing. Tapi kita ambil yang rajih yang lebih kuat daripada yang marjuh atau lemah, ini harus berdasarkan penelitian yang mendalam. Nah, ini mungkin harus disodorkan juga sebelumnya oleh saya, makalah demi makalah. Mungkin ke depannya kita akan membahas kira-kira masalah-masalah yang kontroversial gitu ya, yang selalu terjadi perbedaan. Bukan artinya mau membuka celah berbeda pendapat. Ini sebagai sebuah motivasi lah untuk kita untuk mengetahui dalil atau keterangan masing-masing. Ya. Jadi yang melaksanakan ini ternyata keterangannya dan sebagainya. Nah itu ya untuk Bu Tina. Jadi untuk masalah diangkat telunjuk ini, isyarat telunjuk ini, memang ada berbagai perbedaan pendapat. Ada yang memang dari awal. Yang dari awal itu dalilnya adalah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, bahwa Rasulullah ketika duduk menyimpan tangannya di atas pahanya, tangan kanan di atas paha yang kanan, tangan di atas tangan kiri. Kemudian Rasulullah mengikatkan jari-jari tangan kanannya sampai bilangan 53. 5, 3. Ya. Ini 5, benar, 3. Ya. Jadi seperti ini, bukan seperti ini. Jadi dibulutkan. 3, kemudian mengangkat jari telunjuknya. Nah, di hadis tersebut secara tekstual menggunakan wawu lil mutlaqil jam'i. Artinya, kalau wawu lil mutlaqil jam'i berarti dari awal. Ya, ketika menggerakkan atau mengisyaratkan telunjuk itu diangkat itu dari awal. At-tahiyatulillah. Ditambah dalam hadis yang lain, ini ziyadatus siqah, menambah keterangan karena masih ihtimal. Ketika mengangkat tangan itu apa digerak-gerakkan atau tidak? Kalau dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, summa yuharrikuha, kemudian menggerak
gerakannya sambil berdoa. Jadi menggerak-gerakannya itu sambil berdoa. Nah itu ada keterangannya. Ada juga yang hanya diangkat saja telunjuknya dari awal tanpa digerak-gerakan. Ini berdasarkan hadis riwayat Muslim. Ya. Jadi tidak digerak-gerakan, cuma diangkat saja. Tapi sama dari awal. Ada juga pemahaman dan diantaranya ini diambil atau dipegang oleh Syafi'iyah. Yaitu ketika angkat jari telunjuk itu ketika isbat Allah. Asyhadu alla ilaha, bukan la ilahanya, tapi ketika illallah angkat telunjuknya. Itu ada juga yang dijadikan dalil bagi mereka. Kemudian tidak bawa kitab keterangan tentang itu di rumah, ya, di jilid yang kedua. Ya. Itu ada juga. Jadi masing-masing memang punya dalilnya. Tinggal mungkin mana yang lebih kuat. Nah ini mungkin prosesnya panjang, harus diperlihatkan. Gitu. Untuk sementara itu ya. Untuk Ibu Tina, ya silakan mau mengambil yang mana, mau dari awal atau dari ilallah itu. Pertanyaan kedua dari Ibu Tina, Ustaz. Pada saat tasahud akhir pengucapan sholawat Nabi, kalau pakai Sayyidina bagaimana, Pak Ustaz? Ya, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang tadi sudah saya sampaikan, ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Bagaimana kami membaca salawat kepadamu? Maka Rasul menyampaikan qulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai innaka hamidum majid. Di hadis tersebut tidak ada penambahan Sayyidina. Mohon maaf dalam hal ini kalau saya ya berpedoman kepada dalil. Kalau dalilnya tidak ada ya buat apa ditambah-tambah gitu. Seperti itu. Kalau misalkan ada silakan, mana dalilnya? Yang saya tahu dari berbagai madhab yang saya baca, memang yang memakai Sayyidina itu bukan berdasarkan dalil nas, tapi berdasarkan dalil akal dan perasaan. Jadi kira-kira lah kalau kepada Nabi kan ulah langsung nyebut nama Muhammad ya, tapi pakai Sayyidina. Jadi itu memakainya sudah tercampur syuur dan ukul gitu ya. Sementara kan sudah saya sampaikan tadi kalau ibadah mahdoh itu ya kalau juklak-juklisnya seperti itu ya kita ikuti. Insya Allah bukan artinya kita tidak sopan. Gitu. Jadi kalau merujuk kepada keterangan yang ada, tidak ada itu penambahan Sayyidina. Cukup Allahumma sholli ala Muhammad sampai selesai. Seperti itu. Kalau berdasarkan dalil. Ya. Adapun ternyata memang ada yang suka pakai Sayyidina dengan alasan memang sebagai adabiyah, wali ta'dim, ya. Penghormatan dan pengagungan kepada Nabi. Kalau saya berpendapat, boleh. Cuman jangan ketika sholat, gitu aja. Karena ketika sholat kan sudah ada contohnya, sudah ada dalil, sudah ada perintahnya. Kalau di luar sholat, silakan. Ya. Tapi kalau misalkan ketika sholat, ya contohnya seperti ini, kita ikuti seperti itu. Mohon maaf, Allah alam. Itu. Iya. Kalau misalkan terjadi perbedaan pendapat. Terima kasih Pak Ustadz. Untuk selanjutnya pertanyaan terakhir mungkin melewat chat. Ini dari Pak Iwan Abdurrahim. Jika sholat fardu berjamaah di masjid, katanya sholat sunat rawatibnya lebih baik di rumah. Itu betul nggak Pak Hadis? Iya, betul. Khairu sholatul mar'i fi buyutihim illal maktubah. Sebaik-baiknya sholat seseorang itu di rumahnya, kecuali yang wajib. Rasulullah pun sholat sunat senantiasa di rumah. Cuman yang jadi masalah, kalau Rasulullah, kenapa sholat sunatnya di rumah? Ya, berdempetan rumah Rasul dengan masjid. Jadi beres sholat, tinggal masuk ke rumah ya sholat. Nah, kalau kita kan kadang-kadang jauh. Kalau misalkan tidak sholatnya, sunatnya di masjid, nanti aja di rumah. Pas di rumah, ketemu anak-anak, ketemu cucu, ada TV, ya akhirnya ya dadah gitu ya, tidak melaksanakan sholat sunat. Artinya, ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Apa yang tidak bisa dimaksud semuanya, jangan ditinggalkan semua. Ya, tidak apa-apa. Daripada tidak melaksanakan sholat sunat, maka sholat sunat di masjid tidak jadi masalah. Kenapa? Karena masjid juga kan tempat sholat, tempat ibadah. Cuman kalau dilihat dari afdaliyah, keutamaan memang sebaik-baiknya seseorang kata Rasul di rumah, kecuali yang wajib. Makanya nur itu, cahaya masjid harus nyampe ke rumah. Kalau masjid kan senantiasa dipakai sholat berjamaah, ta'lim, pengajian, itu kan sudah ada cahayanya. Maka di rumah pun harus nyampe cahaya masjid ke rumah. Dan apa? Dipakai untuk sholat-sholat sunat, sholat malam,
baca Al-Quran, sama ya, harus menghidupkan rumah juga supaya menampilkan cahaya ya. Jadi haruslah kita membuat rumah itu bercahaya, jangan sampai seperti gelap seperti di kuburan. Bercahaya di sana adalah dengan pelaksanaan ibadah, bacaan Quran dan lain sebagainya. Itu ya untuk Pak Iwan. Betul ya, kalau lebih baik memang di rumah kalau bisa. Tapi jangan sampai ngakunya mau di rumah ternyata ditinggalkan gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Ya, baik, silakan. terima kasih Pak Ustadz untuk pertanyaan dari lewat chat, barangkali sudah habis. Ya. Dan pada Bapak dan Ibu sekalian, barangkali ada yang ditanyakan langsung, dipersilakan. Mungkin ada waktu 4 menitan mungkin. Iya, mangga. Silakan. Bade tabu duit kata bu 10 gimana? Pada Limin. Mohon mangga Pak. Bapak Ustadz tadi. Mangga Pak. Mangga. Oh iya, mangga Pak Haji. Saya sering mendengarkan masalah Sayyidina ya. Iya. Dan selalu menjadi perdebatan. Iya. Saya pernah berkata dalam satu forum seperti ini bahwa teman saya SMA berdebat di WA. Satu mengatakan tidak boleh pakai Sayyidina. Yang satu, saya baca buku petunjuk cara-cara sholat yang disusun oleh Ustadz. Waktu itu ada Sayyidina Muhammad. Sampai berdebat. Yang mengatakan pakai Sayyidina Muhammad itu tidak sah. Dan kalau Ustadz itu membuat tata cara seperti itu masuk neraka. Itu alam jawab. Ini perdebatannya seperti itu. Jadi nggak tahu dasarnya apa. Di buku-buku tata cara sholat itu ada Sayyidina. Iya. Sedangkan tadi saya dari beberapa ustadz, bukan dari Pak Ustadz lagi, juga dari ustadz lain, sama jawabannya seperti itu. Dalilnya tidak ada. Nah ini barangkali sebagai lebih pemahaman khususnya bagi saya, umum bagi rekan-rekan sekalian. Itulah barangkali. Ya. Jadi sebetulnya begini Pak ya. Secara keterangan silakan kalau dibuka dari kitab apa saja memang yang namanya tambahan Sayyidina itu tidak ada. Cuman di kitab-kitab yang langsung katakanlah dibuat oleh ulama-ulama tertentu bukan dari kitab aslinya, itu memang suka ada ya tambah Sayyidina. Tapi boleh dilihat, biasanya Sayyidina pakai dalam kurung. Ya Allahumma sholli dalam kurung, Sayyidina tutup Muhammad. Artinya mereka pun punya apa istilahnya, alakah kode etik gitu ya. Nah, ini kan tidak sesuai dengan sumbernya. Akhirnya karena tidak sesuai dengan sumbernya, maka pakai dalam kurung biasanya gitu. Karena memang secara dalil shar'i memang seperti itulah ketika bacaan salawat gitu ya. Teman itu disusun kembali oleh ustadz-ustadz tertentu atau katakanlah pengarang kitab-kitab tertentu untuk takdim, untuk penghormatan ya kepada Rasulullah, maka memakai Sayyidina. Tapi saya kira berdasarkan keterangan dan juga apa istilahnya yang biasa kita laksanakan itu kan tidak usah memaksakan kita memakai Sayyidina. Karena memang kalau memang sudah jelas itu tidak ada ya nggak buat apa. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang katakanlah punya pemahaman harus pakai Sayyidina. Kalau toh iya silakan harus konsisten gitu Pak ya. Harus konsisten seperti apa? Contoh, kenapa ketika dalam sholawat tidak pakai Sayyidina? Sallallahu ala Muhammad. Kan gitu ya. Tidak sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Kemudian ketika adzan ya. Qoman. Ketika ada kan ada syahadat. Ketika tahiyat pun ada syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan Rasul, kan tidak ada Sayyidina juga. Kenapa itu tidak? Kenapa salawat pakai kan gitu? Misalkan juga ketika adzan ya. Ketika pas syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan Rasul, kenapa tidak pakai Sayyidina? Oh, katanya kan itu mah tidak ada. Iya, sama. Itu juga sama sebetulnya. Seperti itu. Kalau saya sih suka dibawa berpikir dulu. Nah ini cobalah. Kalau misalkan mau ya harus konsisten lah. Ya. Itu. Seperti itu Pak. Mohon maaf kalau alam. Ya. Tapi saya tidak berani menyebutkan orang itu tidak sah. Ya, siap. Satu lagi Pak Ustadz. Iya. Setiap
sholat subuh kan ada yang pakai kunut ataupun ada yang tidak. Ya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Seperti di Masjidil Haram hari-hari tertentu subuh itu kunutnya sampai panjang dan menangis. Tapi di masjid di saya lah di Al-Uhwah, Pak Ustaz. Kadang-kadang ada yang baca kunut, ada yang tidak. Itu satu. Yang kedua juga adzan. Yang mungkin tidak prinsip ya. Ada yang memakai as-sholatu khairum minan naum, Taswib, ada yang tidak. Nah, itu barangkali menurut saya gimana? Ini menarik sekali pertanyaan dari Pak Haji ini ya. Iya. Jadi masalah kunut, nah ini juga memang harus dibedah keterangan-keterangannya ya. Karena ketika sudah saya bedah di tahrij hadisnya tentang kunut khusus subuh itu memang banyak hadisnya. Ya. Nah, itu kadang-kadang banyaknya ini ternyata bercampur dengan kunut nazilah. Jadi kunut nazilah ada kunut khusus subuh. Jadi kunut nazilah itu kan kunut untuk diam setelah i'tidal, kemudian mendoakan orang kaum muslim yang tertindas. Seperti yang Masjidil Haram itu kunut nazilah dan bacaannya sangat panjang dan bisa dibuat oleh sendiri, gitu ya. Versi sendiri, tidak usah sesuai dengan versi yang dicontohkan oleh Rasulullah, karena kan berbeda objek nantinya. Nah, ketika kita mendoakan orang Palestina itu kunut nazilah. Dan kunut nazilah ini, hadis-hadisnya memang sahih. Nah ini kadang-kadang kesahihan hadis ini bercampur dengan kunut khusus waktu subuh. Maka dianggap kunut subuh itu adalah sahih juga. Padahal Rasulullah sudah meninggalkan ketika sudah beres, kunut nazilah itu ditinggalkan, sudah tidak ada kunut lagi. Jadi kunut nazilah itu bukan cuma waktu subuh, tapi tiap waktu. Ya. Nah kemudian ada yang akhirnya menyisakan khusus di kunut di waktu subuh dan itu bukan kunut nazilah. Jadi kunut bacaannya khusus juga. Kalau nggak salah Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa ta'alawani fiman qadait dan sebagainya. Ya, saya juga pernah belajar itu. Tapi ternyata tidak terlepas dari kedoifan hadisnya. Jadi hadis-hadis yang mengkhususkan kunut subuh itu memang sepanjang yang saya tahu itu tidak ada yang sahih gitu. Tapi yang seperti madhab Syafi'iyah berpendapat adanya kunut khusus pada waktu subuh itu menganggap bahwa kedoifan hadis tentang kunut waktu subuh itu kan banyak hadisnya. Maka yang doif itu yukawi ba'duha ba'don, saling menguatkan satu sama lainnya. Akhirnya walaupun doif itu karena banyak hadisnya maka bisa terangkat. Nah ini kan beda dari segi metode. Jadi dari segi metode pengambilan hukum ada yang ya udah kalau doif sudah tidak bisa dipakai. Apalagi kalau misalkan ada yang sahih. Ternyata yang sahih ini bertentangan ketika seorang sahabat ditanya oleh anaknya, ya hai bapakku, bahwa engkau senantiasa sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kata beliau, apakah yaknutuna fil fajri? Apakah mereka suka kunut pada waktu subuh saja? Maka bapaknya tersebut menjawab, ai bunayya muhdasun. Hai anakku, itu adalah perbuatan yang diada-adakan. Artinya tidak diterima oleh sahabat tersebut. Ini kan artinya bertentangan. Maka yang tidak ada kunut subuh berdasarkan hadis ini, yang ada kunut subuh itu karena memang menganggap hadis-hadis tentang kunut itu sangat banyak. Kalaupun ada kedoifannya, saling menguatkan satu sama lain. Itu kan kita tidak bisa mempermasalahkan. Kalau memang mereka punya pandangan masing seperti itu. Kalau saya sih tetap berpandangan bahwa kalau misalkan keterangannya tidak kuat, ya kita tidak usah dikerjakan. Kalau saya secara pribadi seperti itu. Baik itu, Pak Haji. Cekap. Menurut hijri katanya. Adan. Taswib, adan. Betul ya. Nah, ini dalam hadisnya sebetulnya jelas, Pak. Kalau dalam hadisnya bahwa ketika di Madinah maka ada muadzin yang pensiun jadi muadzin khusus subuh, yaitu Bilal bin Rabah. Rasul menganjurkan Bilal bin Rabah itu untuk membaca atau mengumandangkan adzan itu ketika fajar kizib, ya.
Adanya ketika 2/3 malam. Maka disebut adzan awal. Maka di sana ada at-taswib, as-sholatu khairum minan naum. Karena kata Rasul, al-fajru fajroni. Fajar itu ada dua. Ada fajar yang dibolehkan makan dan minum, maka di sana ada adzan awal. Dan di adzan awal itu yang dibaca oleh Bilal bin Rabah ada as-sholatu khairum minan naum. Itu jauh waktunya. Nah, sementara adzan subuhnya itu adalah oleh sahabat yang lain, kalau nggak salah Mughirah bin Syu'bah atau Abdullah bin Umi Maktum itu. Ya, dan itu tidak pakai as-sholatu khairum minan naum. Ya, jadi adzan seperti biasa saja. Jadi as-sholatu khairum minan naum itu kan mengajak sholat lebih baik daripada tidur, mengajak sholat malam. Nah, itu ya. Jadi secara hadisnya sudah jelas itu, cuman kesini ada pergeseran fikih pemahaman hadisnya. Toh yang subuh juga kan banyak kan masih tidur kan gitu. Pertimbangannya ke sana. Maka mesti ketika subuh juga memakai at-taswib, as-sholatu khairum minan naum. Ini yang dipegang oleh madhab Syafi'iyah. Gitu. Dan kalau nggak salah sekarang di Masjidil Haram pun sama, pakai at-taswib ya. Kalau dulu, tahun-tahun yang dulu itu tidak ada. Karena dulu itu masih yang dipegang murni madhab Imam Malik. Jadi Imam Malik itu tidak ada at-taswib ketika adzan subuh. Tapi kesini karena ternyata yang ibadah haji itu kebanyakan adalah madhab Syafi'iyah, ya, akhirnya ada masukan ke raja itu untuk juga melaksanakan apa istilahnya syariat atau ketentuan dari madhab Syafi'iyah. Akhirnya ya mengikuti seperti itu. Cekap? Kalau boleh satu lagi kan terkait kunut Pak Ustadz. Kan biasanya puasa tarawih ke 21 sampai akhir. Iya. Ya, kadang-kadang imam pakai kunut juga itu. Apakah sama hukumnya seperti yang Ustadz tadi sampaikan? Iya. Dan juga ada ya ke 21 biasanya kunut itu. Iya, tergantung isi yang dibacanya ketika kunut. Ya. Jadi ketika dibacanya apa? Kalau mendoakan untuk kaum muslimin yang ditindas, dibunuh, ya itu berarti kunut nazilah, ya boleh, ikuti. Kalau misalkan kita berpendapat tidak ada kunut subuh, ya tidak usah diikuti, nggak jadi masalah. Ya. Jadi saya kira gini, kalau dalam sholat berjamaah, mohon maaf nih, bagi yang tidak bagi yang punya pemahaman tidak ada kunut subuh, ketika berjamaah terus imam pakai kunut, bagaimana kita makmum? Sementara kan harus mengikuti imam. Nah, maka untuk hal ini tidak usah mengikuti. Ya. Kenapa? Karena itu anggap saja sebagai bacaan seperti bacaan yang lain. So, kalau dalam bacaan kan tidak usah kita sama dengan imam. Contoh, kalau imam baca iftitahnya wajah tuh, kita Allahumma baik-baik ini boleh nggak? Kan boleh berbeda. Seperti itu. Nah, itu juga sama. Taraweh juga sama. Misalnya taraweh tuh, sholat taraweh. Oh, taraweh. Ke-21 ya, ke hari ke-21 maksudnya. Suka ada itu. Dan malah saya pernah taraweh di Arab ya, di Masjidil Haram. Ada kunut panjang sekali. Oh iya. Sampai nangis gitu tuh. Saya juga terbawa itu Pak Ustadz, terbawa haru gitu. Walaupun tidak mengerti karena semua gitu. Maaf. Ini pengalaman. Kunut witir. Ada ya, kunut witir. Kunut witir ya. Ya itu pokoknya ada. Punten Pak Ustadz, saya siap. Detail bertanya. Untuk itu saya kira harus dilihat dulu Pak ya, hadisnya saya tidak bisa langsung menjawab. Nah, insya Allah nanti, apakah ada yang namanya kunut witir? Itu kan biasanya memang dalam kunut witir itu. Ya. Jadi kunutnya kunut witir. Apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak hadisnya, nanti kita akan cari dulu. Ya. Baik. Saya tidak bisa jawab sekarang untuk itu. Ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Ustadz dan Bapak sekalian. Itulah apa yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz dan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini jadi dorongan bagi kita untuk lebih meningkatkan lagi ibadah salat kita yang sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.
Baik, sebelum ditutup mungkin Pak Ustadz ada yang sampaikan terakhir. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, yang harus menjadi sebuah patokan yang paling penting bagi kita, bahwa segala sesuatu harus berdasarkan ilmu. Itu yang pertama. Sehingga kita diupayakan untuk terus mencari ilmu, dan saya pun sama sampai detik ini terus kita menggali dan mencoba mencari ilmu. Bahkan kemarin saya sempat secara 2 bulan ikut penataran tahrij hadis ya. Ternyata subhanallah ketika saya ikut itu dan bisa mentahrij, meneliti hadis-hadis yang ada, alhamdulillah. Jadi pribadi saya secara pribadi tidak langsung gampang menyalahkan orang lain. Ya. Ternyata keterangannya memang mereka pun ada. Nah ini kita akan, ketika kita terus menimba ilmu, maka akan semakin terungkap banyak kekurangan. Jadi ilmu itu sifatnya seperti kita menggali harta karun. Ketika kita menggali tanah, tiba-tiba dapat harta karun, kan tidak akan berhenti biasanya. Kan penasaran, bawa-bawa ya kene kan itunya. Ayo terus digali, sampainya ada jadi tambang emas terowongan. Nah itulah, hanya ketika kita mencari ilmu pun sama. Ketika semakin kita menggali ilmu, oh ternyata banyak sekali yang tidak kita ketahui. Akhirnya kita terus semangat untuk terus menggali. Dan mudah-mudahan semangat ini tidak luntur di Bapak Ibu sekalian. Walaupun mohon maaf, kendati usia pun sudah tidak muda lagi. Karena kan ini judul juga IKPN, Pak ya. Ya, dengan betul. saya tidak ada IKPN yang masih muda gitu ya. Tapi subhanallah saya salut semuanya masih semangat untuk menimba ilmu. Mudah-mudahan ini terus terjaga sampai seterusnya, sampai akhir hayat di kandung badan. Amin. Barangkali mudah-mudahan yang disampaikan jadi ilmu yang bermanfaat, yang benar dari Allah dan Rasul-Nya. Kalaupun ada kekurangan kesalahan, itu kesalahan saya secara pribadi. Kalaupun ada bantahan, sanggahan yang kurang berkenan dengan pembahasan yang saya sampaikan, silakan bisa disampaikan saja. Kita diskusi, boleh japri atau boleh mungkin di pertemuan yang berikutnya. Sekian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ucapkan terima kasih Pak Ustadz yang sudah menyampaikan paparannya dan sudah menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Dan kami dari penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah turut berpartisipasi dalam kegiatan ini, dan mudah-mudahan ke depan bisa lebih ditingkatkan lagi tentang penyelenggaraan dari kajian-kajian untuk yang lainnya. Dan kami dari penyelenggara juga mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Dan terakhir mungkin kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.